Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kami undang Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Semua karena penyertaan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Dan kami juga mau memperingati Tuhan hari kematian-Mu Tuhan, di mana Engkau telah menebus semua salah dosa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Penuhi ibadah kami dengan kemurahan-Mu, pengurapan-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan dicurahkan di tempat ini. Segenap pekerjaan iblis Kau patahkan semua oleh kuasa darah-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab namamu mulia Tuhan, namamu kudus, Kau layak terima pujian dan sembah kami. Kami datang dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan bersama-sama katakan, Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari jemaat Tuhan kami. Sebab Engkau terima kasih Tuhan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Berdaya Dia kuatkan,
kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus untuk jadi benar. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama, Mari jemaat Tuhan dengan iman nyanyikan. Dalam nama Mari nyanyikan dengan iman sekali lagi. Dalam nama sesungguhnya penyakit kamilah yang Engkau tanggung. Sesungguhnya kesengsaraan kamilah yang Engkau pikul. Engkau diludahi, Engkau dicaci, Engkau dicambuk. Itu semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu.
the blood of Jesus. Darah Yesus. The blood of Jesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy. You are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Come on, church. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
darah Yesus. Oh, rabataka ya shanda ya ralabataka ya naralaba ya shanda ya ralaba. Naralabataka ya shanda ya ralabataka ya ralabadalaba ya ralaba. Naralabataka ya shanda ya ralaba ya ralabadalaba ya. Mari yang sakit mari berdoa. Oh, rabataka ya shanda ralaba ya ralabadalaba. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of yang terikat dibebaskan, kutuk jadi berkat. Oh, ralabataka ya ralaba 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 ya ralaba ralaba. Darah Yesus, darah Yesus. Setiap kami dipulihkan, setiap kami didamaikan. Oh, for you are holy. Come on. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. For you are holy, Jesus, holy.
bagi Tuhan. Kemuliaan bagi nama Yesus. Sebab Engkau layak terima segala hormat pujian kami. Engkau layak terima segala kemuliaan. Nama-Mu ya Tuhan, kami tinggikan dari tempat ini. Nama-Mu Yesus kami sanjung dari tempat ini. Sebab nama itu layak. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa atas hidup kami. Oleh sebab itu kami tinggikan nama Yesus dari tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa, biar apa yang kami lakukan dari tempat ini Tuhan, ibadah kami, sungguh Tuhan, boleh menjadi korban persembahan yang berkenan bagi-Mu. Korban persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh, shikaralana mataka, huriaralana mataka ralanamu. Oh, riaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Ini hormat kami, ini sembah kami ya Tuhan, yang mengalir dari hati kami. Oh, Syanaralanama, Shekiriaralanama, we bless you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama merayakan Paskah bagi-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang menjadikan kami ada sampai dengan hari ini. Engkaulah Tuhan alasan kami hadir pagi ini. Engkaulah yang menjadi pokok utama daripada ibadah kami. Nama Yesus. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini Tuhan, mari bawa setiap kami masuk lebih dalam lagi. Izinkan kami boleh menikmati Engkau. Dan kami mohon Tuhan, wahyukan diri-Mu lewat kebenaran daripada firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan cara-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, pikiran kami, hati kami, bahkan seluruh anggota tubuh kami. Kami undang Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini sembah kami, dan ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati pagi ini, bersama-sama kita katakan, amin. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Anda diberkati dengan ibadah pagi ini. Amin.
Nah, saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur tahun ini Tuhan kemudian masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kemudian datang merayakan Paskah bagi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita di bulan ini, maka Tuhan memberikan tema berbicara mengenai rekonsiliasi. Dan tema ini sejalan dengan momen Paskah yang kita rayakan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena Paskah ya pada hakikatnya itu berbicara tentang pendamaian, tentang rekonsiliasi. Di mana Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu dengan satu misi khusus, dengan satu tujuan. Dia datang untuk mendamaikan Tuhan, Allah dengan manusia. Nah, di ibadah kedua ini Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di ibadah yang pertama. Saya beri tema untuk ibadah yang kedua itu The Peacemaker, pembuat damai. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bulan ini, kita akan banyak berbicara tentang yang namanya rekonsiliasi. Nah, mungkin banyak orang yang jarang ya mendengar tentang istilah kata rekonsiliasi. Padahal rekonsiliasi itu sering kita kemudian alami di dalam hidup ini. Cuma mungkin istilahnya berbeda. Ya. Nah, jadi rekonsiliasi itu apa? Kalau Anda cari di internet, Anda search di Google, maka akan muncul arti dan definisi daripada rekonsiliasi. Ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, rekonsiliasi itu memiliki arti ya perbuatan memulihkan hubungan kepada keadaan semula. Jadi ada hubungan yang mungkin rusak, ada hubungan yang mungkin tidak beres. Nah, ini kemudian perlu dipulihkan. Itu yang namanya rekonsiliasi. Memulihkan hubungan kepada keadaan semula, reset. Nah, arti yang kedua dari rekonsiliasi menurut KBBI adalah perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, jadi ada banyak perbedaan di dalam kehidupan kita. Dan ini kemudian perlu diselesaikan, disesuaikan, di-adjust. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, saya ini sehari-hari saya bekerja sebagai seorang akuntan. Ya. Nah, di dunia kami, di dunia akuntansi Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara Anda yang bekerja di bidang yang sama dengan saya, atau mungkin ya anak-anak muda yang sedang kemudian kuliah ya di jurusan akuntansi, ekonomi. Nah, istilah rekonsiliasi ini bukan istilah yang asing bagi kami ya di dunia akuntansi. Bahkan ini menjadi makanan kami sehari-hari. Karena di dalam dunia akuntansi Bapak Ibu Saudara, rekonsiliasi itu merupakan sesuatu hal yang harus kami lakukan. Nah, ada banyak hal yang kemudian perlu direkonsiliasi dalam akuntansi. Yang pertama contohnya itu adalah rekonsiliasi bank. Di mana kami sebagai akuntan kami perlu kemudian memeriksa dan mencocokkan Bapak Ibu Saudara antara transaksi perusahaan dengan pencatatan transaksi yang ada di bank. Karena biasanya itu berbeda. Nah, kalau Anda punya rekening tabungan, Anda punya rekening koran, rekening giro di bank, nah biasanya bank akan mencatat kalau uang masuk itu di kredit, uang keluar itu di debit. Nah, berbanding terbalik dengan pencatatan transaksi dalam perusahaan. Kalau perusahaan, maka debit itu adalah uang masuk, kredit itu uang keluar. Jadi berbanding terbalik. Beda. Jadi Anda lihat, dari segi pencatatan saja itu sudah berbeda. Dan ada banyak hal ya di dalam transaksi antara perusahaan dengan bank yang kemudian perlu disesuaikan. Ada perbedaan yang kemudian harus diselesaikan. Nah, that's why itulah mengapa kita perlu melakukan rekonsiliasi bank. Karena ada perbedaan. Nah, kemudian dalam dunia kami Bapak Ibu Saudara, ada juga yang namanya rekonsiliasi fiskal. Ya, jadi laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan komersial itu berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang kemudian harus dilaporkan kepada otoritas pajak. Nah, jadi laporan keuangan komersial itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Tapi laporan keuangan fiskal itu harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.
Dan itu berbeda. Jadi ada biaya-biaya yang diakui secara komersial, tapi tidak boleh diakui secara pajak. Makanya perlu yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu diperlukan Bapak Ibu Saudara karena adanya perbedaan. Nah, Anda lihat, satu bidang saja, ekonomi akuntansi, itu sudah begitu banyak memerlukan adanya rekonsiliasi. Nah, apalagi hidup kita, manusia. Nah, hidup manusia itu sangat kompleks Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya bidang ekonomi, tapi banyak bidang yang lain. Dan ada begitu banyak ya potensi terjadinya konflik, gesekan oleh karena perbedaan yang ada. Maaf Bapak Ibu Saudara, kadang suami sama istri di rumah gara-gara jemuran saja bisa konflik nggak? Bisa. Gara-gara jemuran bisa nggak cakapan Bapak Ibu Saudara. Istri berkata, jemur di sini saja, panasnya lebih terasa. Yang suami nggak mau, yang suami bilang jemur di sana. Di sana jemurannya menghadap Yerusalem katanya. Jadi gara-gara jemuran saja bisa konflik. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara itu bisa menimbulkan konflik di dalam hidup ini. Dan oleh karena perbedaan, maka perlu yang namanya rekonsiliasi di dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahukah Anda bahwa rekonsiliasi yang terbesar dalam sejarah kehidupan manusia itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika Kristus datang ke dunia, memberikan hidupnya dan nyawanya, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Itulah rekonsiliasi yang terbesar. Di mana lewat darah dan pengorbanan daripada Kristus, maka kita manusia didamaikan dengan Tuhan. Anda lihat ketika Kristus mati di atas kayu salib, Alkitab mencatat, tirai daripada bait suci Allah terbelah menjadi dua. Dan ada seberkas cahaya dari langit yang kemudian memancar ke bumi. Sorga yang dulunya tertutup untuk manusia oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Maka sorga itu kembali terbuka. Hubungan antara Tuhan dengan manusia dipulihkan. Rekonsiliasi terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara perhatikan demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia, nah anak manusia di sini adalah Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi Anda lihat Bapak Ibu Saudara, rekonsiliasi antara Tuhan dan manusia itu merupakan inisiatif dari Tuhan. Nah, ini hal pertama yang harus kita sadari. Tuhan sendiri yang datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi rekonsiliasi, pendamaian Bapak Ibu Saudara, itu adalah inisiatif Tuhan. Itu adalah prakarsa daripada Tuhan. Kekristenan Bapak Ibu Saudara itu berbeda dengan agama yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Kalau agama dan kepercayaan yang lain, maaf, manusia yang mencari Tuhan, bukan Tuhan yang cari manusia. Manusia akan berusaha ya melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara untuk kemudian memohon perkenanan dari Tuhan. Nah, sebagai contoh, kalau Anda lihat dalam mitologi kuno, nah diajarkan manusia itu harus melayani para dewa. Jadi mereka harus melakukan segala sesuatu untuk membuat dewa-dewa itu berkenan. Kalau gagal, dewa itu akan marah dan mereka akan celaka. Kepercayaan yang lain, Bapak Ibu Saudara, agama-agama yang lain hampir semua mengajarkan manusia harus melakukan sesuatu supaya mereka itu kemudian bisa mengambil hati para dewa. Mereka kemudian memuja dewanya, mereka sediakan makan untuk dewanya.
Nah, saya datang dari kepercayaan seperti itu. Tiap tanggal 1, tiap tanggal 15, menurut penanggalan daripada kalender Cina, maka kami harus kemudian memuja dewa dan menyediakan makan bagi para dewa. Dulu kami seperti itu. Tapi kekristenan itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang datang ke dunia untuk mencari setiap kita, untuk menyelamatkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Rekonsiliasi, pendamaian, dengar baik Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesanggupan kita, tapi rekonsiliasi dan pendamaian itu mutlak adalah inisiatif dan pemberian anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara perhatikan demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas Alkitab mencatat rekonsiliasi dan pendamaian itu datang dari Tuhan. Prakarsa dan inisiatif dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima anugerah pendamaian, anugerah rekonsiliasi, maka hal yang kedua yang harus kita sadari, yang harus kita lakukan, dengar. Jangan hanya terima rekonsiliasi itu. Jangan hanya terima anugerah itu. Tapi yang kedua, Tuhan mau setiap kita yang telah menerima pendamaian itu, kita juga hidup di dalam pendamaian itu. Kita menghidupi rekonsiliasi itu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Saya ajak kita baca sama-sama, ya. Baca sama-sama ya, satu ayat ini yuk. 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, sedapat-dapatnya, semampu-mampunya, sesanggup-sanggupnya, kalau hal itu bergantung kepada kita, hiduplah berdamai dengan semua orang. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita sebagai orang percaya, kita yang kemudian menimbulkan perselisihan. Jangan sampai kita yang namanya orang Kristen, kita pula yang menjadi sumber pertikaian. Hidup berdamai dengan semua orang Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita ikuti kemauan semua orang, bukan. Kita dipanggil bukan untuk menyenangkan hati semua orang, bukan. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hati semua orang. Berdamai dengan semua orang bukan berarti kita ikut semua kemauan orang lain, bukan. Berdamai dengan semua orang bukan artinya kita korbankan kebenaran demi kompromi dengan dunia, bukan. Tapi sedapat-dapatnya, semampu-mampunya, kalau pendamaian itu bergantung kepada kita, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jangan kita menjadi sumber pertikaian. Jangan kita yang menjadi sumber masalah. Jangan kita yang menjadi sumber perselisihan. Orang lain Bapak Ibu Saudara mungkin bisa gak suka sama kita. Ketika Anda hidup dalam kebenaran, Anda melakukan kebenaran, Anda menghidupi kebenaran, mungkin ada orang yang gak suka sama Anda. Itu bisa terjadi. Mungkin ada orang yang bisa benci sama kita, nggak mau damai sama kita. Kita nggak bisa paksa mereka, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengar baik, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bagian kita, jangan tahan pengampunan, tapi lepaskan pengampunan. Amin. Penghukuman dan penghakiman, tadi di ibadah pertama saya bilang,
itu milik bagian Tuhan, bukan milik bagian kita. Bagian kita hanya satu, mengampuni. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saya baca ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Alkitab mengajar kita Bapak Ibu Saudara, ampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu. Kalau kita tidak mau mengampuni, dengar baik Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita tidak mau kemudian berdamai dengan Tuhan. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, itu artinya kita tidak mau mendamaikan diri kita dengan Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, kita ini mendamaikan diri kita dengan Tuhan kalau dalam hati kita masih ada ganjalan sama orang lain. Tidak bisa. Jadi kalau orang nggak mau mengampuni, artinya dia nggak mau damai sama Tuhan. Dia menolak pengampunan dari Tuhan. Tadi di pada pertama saya sampaikan, orang yang nggak mau mengampuni, ruginya banyak. Yang pertama dia sakit. Sakitnya tuh di sini. Lama-lama pindah ke sini. Di sini sakit, di sini sakit. Kemudian seluruh badannya akan sakit. Dan bukan hanya sakit Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mau mengampuni, dia juga nggak akan diampuni sama Tuhan. Dan kerugian yang ketiga, orang yang bersalah sama kita, kalau kita tidak mau mengampuni. Orang yang bersalah sama kita, hidupnya enak. Makan enak, tidur enak, jalan enak. Kita sendiri yang susah, kita sendiri yang sakit. Jadi orang yang tidak mau mengampuni, ruginya tuh banyak. Firman Tuhan mengajar kita, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bulan lalu kita belajar tentang persembahan. Ya, persembahan adalah anugerah Tuhan. Nah, Anda tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, ya, era setelah kemah suci didirikan oleh Musa, maka Tuhan memberikan hukum. Tuhan memberikan peraturan tentang tata ibadah, tata pelayanan, dan juga tata persembahan. Nah, jadi setelah kemah suci didirikan oleh Musa, ada hukum yang mengatur tentang yang namanya persembahan. Nah, ditentukan oleh Tuhan, persembahan-persembahan apa saja yang harus dibawa oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Ada begitu banyak persembahan yang ditentukan oleh Tuhan. Dan persembahan yang dibawa oleh orang-orang percaya kepada Tuhan, tujuannya apa? Untuk mendamaikan diri mereka dengan Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama, orang percaya bawa persembahan kepada Tuhan untuk mendamaikan diri mereka dengan Tuhan. Makanya ada yang namanya korban penebus dosa dan korban penebus salah dan korban penghapus dosa. Jadi mereka bawa persembahan supaya mereka mendamaikan diri mereka dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, maka Yesus datang dan dia menyempurnakan ya yang namanya persembahan dan pendamaian. Ya, saja kita baca sama-sama ya. Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai dengan ayat 24. Injil Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai dengan ayat 24. Saya baca ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ketika kita, orang percaya datang beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bawa persembahan.
Dan ketika kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, namun dalam hati kita masih ada ganjalan, masih ada benci, masih ada dendam, masih ada iri, masih ada cemburu sama orang lain. Tuhan bilang apa? Tinggalkan persembahanmu itu. Pergilah berdamai dahulu, baru kembali untuk memberikan persembahanmu itu. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Persembahan itu penting di mata Tuhan. Karena itu bukti cinta kita kepada Dia. Bukti pengakuan kita akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Anda lihat, ketika kita datang dengan hati yang masih penuh dengan ganjalan, hati yang belum berdamai, Tuhan bilang apa? Tinggalkan persembahan itu. Pergilah berdamai dahulu. Baru engkau datang kembali. Memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus. Persembahan itu penting. Tapi lebih penting lagi, siapa yang memberikan persembahan? Di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Medan bilang begini, ubur-ubur ikan lele. Sebelum menabur, berdamai dulu le. Jadi penting di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara persembahan penting. Tapi jauh lebih penting siapa yang memberikan persembahan itu. Apakah yang memberikan persembahan itu pembawa damai atau bukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Ini luar biasa. Baca sama-sama ya. Yuk. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai mereka disebut berbahagia. Oleh karena apa? Mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada ungkapan begini Bapak Ibu Saudara. Buah itu jatuh tidak akan jauh dari pokoknya. Ya, jadi anak itu tidak akan jauh beda dari orang tuanya. Jadi kalau Anda mau tahu sifat daripada orang tua, Anda lihat saja anak-anaknya. Ya, karena anak-anak itu mencerminkan sifat, perilaku dan karakter daripada orang tuanya di rumah. Jadi kalau Anda lihat seorang anak, dia suka buang sampah sembarangan, berarti di rumah mungkin orang tuanya seperti itu. Kalau anak suka teriak-teriak, berarti mungkin di rumah orang tuanya juga seperti itu. Jadi kalau Anda mau tahu bagaimana saya dan istri di rumah, Anda lihat saja anak saya. Jadi kalau anak saya kalem kan, stay calm. Kalem. Nah itu sama seperti saya Bapak Ibu Saudara. Kalem bukan kayak lembu ya. Nah jadi buah itu jatuh tidak akan jauh dari pokoknya. Anak itu nggak akan jauh dari orang tuanya, dari bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita, Bapak kita, itu disebut sebagai Raja Damai. The Prince of Peace. Jadi kalau kita sebagai anaknya, harusnya kita juga suka damai. Kita juga pembawa damai. Tapi terkadang saya heran Bapak Ibu Saudara. Ada orang Kristen. Punya Bapa di sorga. Tapi gayanya, sifatnya, karakternya gak suka damai. Sukanya bawa ribut. Kalau kita betul anak Tuhan. Kalau kita betul anak Allah. Saya percaya kita nggak akan jauh dari Bapak kita. Amin. Kalau kita sungguh anak Tuhan, kita nggak akan beda jauh sama Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan kita cinta damai, Tuhan kita pembawa damai, Tuhan kita raja damai, maka saya percaya kita sebagai anak-anaknya, kita juga adalah pembawa damai. Yang setuju katakan amin. Orang yang membawa damai disebut berbahagia.
Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan tahukah Anda Bapak Ibu Saudara? Yang namanya anak itu punya hak khusus. Haknya apa? Dia boleh menikmati semua apa yang dimiliki oleh bapaknya. Anak saya, dia bisa menikmati apa yang ada pada saya. Dan saya bisa menikmati apa yang ada pada orang tua saya. Itu hak anak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka apa yang ada pada Tuhan, itu bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin. Terjemahan bahasa Inggris dari Matius 5 ayat ke-9 ini bagus Bapak Ibu Saudara. Berkata begini, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." Jadi kalau di terjemahan bahasa Indonesia, orang yang membawa damai, tapi terjemahan bahasa Inggris itu lebih dalam lagi. The peacemaker, pembuat damai. Bukan pembawa damai, tapi pembuat damai. Nah ini yang Tuhan mau. Ada di dalam hidup kita. Be the peacemaker. Jadilah pembuat damai dimanapun engkau berada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, rekonsiliasi pendamaian itu bukan hanya slogan atau semboyan. Bukan hanya wacana lisan ataupun tulisan Bapak Ibu Saudara. Tapi rekonsiliasi, pendamaian itu harus dikerjakan. Harus diusahakan. Ada seorang yang bernama Warren Wiersbe. Warren Wiersbe dia berkata begini. Kebencian mencari korban, sementara cinta mencari kemenangan. Orang yang berperang melempar batu dan pembawa damai membangun jembatan dari batu-batu itu. Rekonsiliasi, pendamaian itu bukan hanya di mulut saja. Bukan hanya lip service Bapak Ibu Saudara. Tapi rekonsiliasi dan pendamaian itu ada tindakan nyatanya, ada aksinya. Harus diusahakan, harus dikerjakan. Tuhan dia nggak hanya ngomong, saya mengasihi kamu. Saya mengampuni kamu. Enggak, Tuhan nggak hanya ngomong Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tunjukkan aksi nyatanya dengan dia datang ke dunia. Memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa bagi kita semuanya. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara dengan sebuah cerita. Di akhir abad yang ketiga, awal abad yang keempat, hidup seorang biarawati yang bernama Telemakus. Telemakus satu ketika Bapak Ibu Saudara, dia mendengar suara Tuhan yang memerintahkan dia pergi ke kota Roma. Dan ketika dia tiba di kota Roma, dia melihat ada gerombolan orang-orang yang kemudian berkerumun di pinggir jalan. Dia penasaran Bapak Ibu Saudara. Dia kemudian bertanya kepada orang-orang yang berkerumun itu, ada apa? Nah lalu orang-orang yang berkerumun kemudian bilang kepada Telemakus bahwa hari ini ya akan ada acara di Kolosium. Di mana kontes gladiator akan diadakan, para gladiator akan kemudian mulai bertarung dan kemudian memperebutkan nyawa. Nah, Telemakus ketika mendengar hal itu Bapak Ibu Saudara, hatinya tidak enak. Dia berkata begini, di dalam hatinya, 4 abad setelah Kristus mati memberikan nyawanya bagi kita. Masih ada orang sampai dengan hari ini yang saling membunuh demi kesenangan hati mereka. Hatinya tergerak Bapak Ibu Saudara. Dia datang ke Kolosium. Dia pergi ke sana tempat di mana kontes diadakan. Dan ketika dia ada di sana 80.000 orang sudah memenuhi stadion Kolosium. Dan para gladiator sudah siap untuk bertarung satu dengan yang lain. Nah Anda tahu Telemakus dia bukan hanya datang melihat berdoa. Tidak. Tapi Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia panjat itu tembok. Dia masuk ke arena pertarungan dan kemudian dia berkata, demi Kristus bersabarlah. Nah, ungkapan Telemakus ini menjadi terkenal Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, demi Kristus bersabarlah.
Ketika orang-orang melihat dan mendengar hal itu, maka semua penonton 80.000 orang teriak dan kemudian berkata, tabrak dia, hajar dia. Seorang gladiator Bapak Ibu Saudara yang ada di arena datang dan kemudian memukul Telemakus dengan perisainya sehingga dia jatuh tersungkur. Tapi dia tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. Dia kemudian mencoba bangkit dan dia kemudian berkata, demi Kristus bersabarlah. Kali yang kedua, dia disoraki. Dan penonton kemudian berteriak, hajar dia, bunuh dia. Anda tahu, seorang gladiator yang lain datang menghampiri dia. Dan kemudian mulai menusukkan pisaunya kepada Telemakus. Pisau itu menancap di tubuhnya Bapak Ibu Saudara. Dia mulai jatuh tersungkur ke tanah dan pasir yang ada di bawahnya mulai berubah warna. Menjadi warna darah. Dengan terengah-engah, dengan tergopoh-gopoh, Telemakus tidak menyerah. Dia mencoba bangkit lagi. Dan dia berkata, demi Kristus, bersabarlah. Dan kemudian dia jatuh ke tanah. Dia mati di Kolosium. Setelah orang-orang melihat dia mati di sana, Bapak Ibu Saudara, maka satu orang perlahan bangkit dari tempat duduknya dan mulai meninggalkan stadion. Orang yang kedua bangkit, orang yang ketiga bangkit, orang yang keempat bangkit. Sampai berselang beberapa waktu, 80.000 orang bangkit meninggalkan Kolosium. Dan setelah kejadian itu maka Kaisar Roma yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Kaisar Honorius, kemudian meniadakan kontes gladiator. Hari kematian daripada Telemakus menjadi hari terakhir di mana Kolosium dijadikan arena kontes gladiator. Dan sampai dengan hari ini, kalau Anda pergi ke Roma, Italia, Kolosium hanya menjadi saksi situs sejarah dan pernah menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rekonsiliasi, pendamaian, itu bukan hanya lip service. Bukan hanya wacana di mulut saja. Tapi butuh tindakan nyata. Butuh diusahakan, butuh dikerjakan. Yesus, dia memberikan teladan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib. Supaya rekonsiliasi itu terjadi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak minta nyawa kita. Tuhan gak minta kita naik ke atas kayu salib, enggak. Tuhan gak minta kita dipaku sama seperti dia, enggak. Tuhan hanya minta, ayo hiduplah dalam rekonsiliasi. Hiduplah berdamai dengan Tuhan. Hiduplah berdamai dengan sesama. Lepaskan pengampunan. Jangan tahan pengampunan itu. Sebagaimana Kristus mengampuni kamu hari ini. Bapak Ibu Saudara mari. Lepaskan pengampunan. Amin. Kita mengampuni. Bukan karena orang yang bersalah kepada kita layak menerima pengampunan itu. Enggak. Tapi kita mengampuni karena kita tahu diri. Kita tahu, kita sadar bahwa kita juga butuh diampuni. Kita mengampuni Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu, kita sadar, kita layak untuk menerima hidup yang lebih baik. Seberapa banyak Anda yang mau mengampuni hari ini? Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami terima firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kau datang untuk merekonsiliasi, mendamaikan kami dengan Engkau. Kami terima pengorbanan-Mu Yesus. Pengorbanan yang menjadikan kami kembali berharga di mata Tuhan. Siang hari ini kami mau mendamaikan diri dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau mendamaikan diri kami dengan sesama.
sebagaimana Kristus telah mengampuni kami, maka siang hari ini kami juga mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kiranya kuasa salib-Mu ya Tuhan yang memampukan setiap kami untuk boleh melepaskan pengampunan kepada sesama kami. Kami tidak mau simpan kesalahan orang lain. Kami tidak mau simpan benci dan dendam. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kami, kami tahu Tuhan, kami juga harus melepaskan pengampunan. Jadikan kami anak-anak-Mu, di mana kami percaya Bapa yang kami sembah adalah Raja Damai. Maka demikianlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami akan hidup sebagai anak-anak damai. Dimanapun kami berada, kami akan membawa damai ya Tuhan. Dan bukankah firman-Mu berkata, pada orang yang suka damai akan ada masa depan yang gilang gemilang. Di dalam Tuhan kami percaya masa depan yang Tuhan berikan, masa depan yang Tuhan karuniakan, itu masa depan yang luar biasa. Kami terima dengan iman, kami terima dengan pengharapan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Banyak hal yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan harapan. Bagaimanapun kerasnya manusia menjadi lebih baik, hasilnya tetap mengecewakan. Cara dunia selalu lebih mudah untuk dipakai untuk meraih sesuatu. Peliknya hidup membuat mata hati tertutup. Kasih menjadi dingin. Dan mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Tanpa sadar, manusia telah terjerumus. Perlu kekuatan yang lebih besar agar siksa jiwa ini terbebas.
perlu kasih yang melampaui segala akal agar hati yang terluka ini dapat dipulihkan kembali. Ya, hanya ada satu kasih, hanya ada satu kuasa, dan hanya ada satu sumber pengharapan. Dan di atas kayu salib itu, Yesus hendak mengatakan, "Aku mengasihimu." There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. I will rescue you. Never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true. I will rescue you. Oh, I will rescue you. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Sudah kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah kesempatan bagi kita dalam puncak perayaan Paskah kita merenungkan kembali pengorbanan Kristus dalam hidup kita untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Sudah dapat semua roti dan anggur di tangan kita? Kalau ada yang belum, angkat tangan supaya dilayani hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah di hadapan kami, Tuhan. Kami mau makan dan minum dari darah-Mu dalam persekutuan kami dengan penderitaan-Mu dan kuasa kebangkitan yang Tuhan janjikan bagi setiap kami. Bersandar kepada firman-Mu ya Tuhan. Inilah firman Tuhan dalam perjamuan kudus kita. Mari angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Mari kita pecah-pecahkan. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari angkat cawan di tangan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah lambang persekutuan kita dan yang kita ucapkan syukur kepada Allah dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Allah atas karya pengampunannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, betapa indahnya, betapa mulia pengorbananmu Tuhan. Kau selamatkan kami, Kau tebus dosa kami Tuhan. Haleluya. Betapa ajaib perbuatanmu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Terima kasih buat perjamuan kami Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu menyucikan kami. Tubuh-Mu yang Kau persembahkan bagi kami memulihkan keadaan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan serta dengan umat. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan kepadamu Tuhan. Ketika kami rela memberikan yang terbaik, membangun kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, kita akan memberikan persembahan. Gereja kita adalah gereja yang dibangun di atas doa. Jadi kami harapkan Bapak Ibu dengan tersedianya hari-hari yang sudah kita tentukan, hari Rabu dan Jumat, pukul 10 sampai selesai di lantai 2 gedung sekolah minggu. Dari mimbar ini boleh kami mengundang Bapak Ibu kalau mau datang, silakan boleh datang bersama-sama dengan kita berdoa, dengan hamba-hamba Tuhan dan khususnya dengan gembala kita. Above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you Crucified there behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose, trample on the ground. You took the thought of me, This exile
hidupku betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, Thank you for your crucified, left behind us all. You live tonight, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Disisah dan disalibkan, bahkan mati selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya. Kembali kami bersyukur lewat pengorbananmu yang kau terima di kayu salib Tuhan, mengalami penderitaan yang sesungguhnya kami harus menderita karena pelanggaran kami. Tapi Engkau rela mengosongkan dirimu dan menjadi manusia menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah pertemuan ibadah kami Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah, tambah-tambahkan pengurapan, berkati pelayanan bahkan usaha yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu, bahkan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih buat semua jemaat-Mu ya Tuhan yang mencintai Engkau lewat ibadah kami di tempat ini. Berkatilah rumah tangga ya Tuhan. Berkati anak-anak muda dari tempat ini Tuhan, kami percaya kedatangan mereka di tempat ini akan mengalami Tuhan. Dimanapun mereka ada, Tuhan percayakan sesuatu yang besar kepada mereka. Dan bahkan masa depan mereka ada di tangan pengasihan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa buat persembahan kami. Biarlah semuanya itu kami pergunakan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami. Terima kasih buat pemimpin bangsa kami, presiden kami, sampai kepada pemerintahan yang desa-desa sekalipun, yang di desa-desa sekalipun ya Tuhan. Terima kasih buat kota kami di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Berkati aparat pemerintah kami, berkati aparat keamanan kami. Berkati semua ya Tuhan yang ambil bagian dalam dunia pemerintahan di kota Deli Serdang ini. Mereka ambil bagian dengan rasa takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Kami berdoa buat para pemimpin rohani kami, Pendeta Niko Nyotora Harjo yang ada di pusat Jakarta, Pendeta Bambang Yonan sebagai pembina kami di Sumatera Utara ini. Demikian hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Prayetno sebagai gembala sidang kami Tuhan. Dan hamba-Mu di tempat ini secara lokal Pendeta Arman Adelin. Engkau senantiasa nyata dalam kehadiran-Mu di tengah rumah tangga para hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan semua gembala-gembala yang setia mengasihi dan melayani Engkau. Kami angkat tangan kami dan berdoa buat kota Kudus dan berkata, Shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau. Damai dan sejahtera ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Bahkan sentosa daripada Allah, dari Yerusalem mengalir ke rumah tangga kami. Bahkan sampai kepada pekerjaan kami. Bahkan kepada pribadi kami. Terima kasih Tuhan, maka kami angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Anugerah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manusia lekut kuasa Roh Kudusnya. Yang memberkati setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita berkata. Happy Good Friday, selamat memperingati hari Jumat Agung dan Tuhan Yesus memberkati.
survive. Left behind the storm, live to die. Rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the walk of me. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Behind the storm, you live to die. Rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and brought me above all. Salibmu hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Crucified, left behind the storm, you live to die. Rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall